Halo teman-teman, sebelum masuk ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif, eksplorasi data, tes normality pada SPSS. Apa itu uji statistik deskriptif? Yaitu analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Min adalah penjumlahan dari seluruh nilai dibagi jumlah data. Untuk maksimum yaitu nilai terbesar, untuk minimum yaitu nilai terendah, dan standar deviasi yaitu akar dari varian. Berikut ini adalah contoh dari deskriptif statistik pada aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu, apa itu uji eksplorasi data? Eksplorasi data yaitu analisis eksplorasi termasuk statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk kuantitatif dan dapat membantu memberi arahan untuk memilih teknik statistik yang akan diimplementasikan pada analisis data yang akan dikehendaki. Tujuannya yaitu mengetahui pemusatan dan penyebaran data, menguji normalitas, mengetahui ada tidaknya data pencilan atau outlier, kemudian mengetahui homogenitas varians dari beberapa kelompok data. Berikut ini adalah tampilan output dari hasil SPSS yaitu mengenai deskriptif atau ekspor data. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah tampilan hasil output dari test of normality. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita pergi ke video tutorialnya. Tutorial cara uji statistik deskriptif menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menyiapkan data penelitian kita ke dalam Microsoft Excel. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita memasukkan atau menginput data penelitian kita ke dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah data penelitian kita selesai diinput ke dalam Microsoft Excel, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi SPSS. Setelah terbuka, kita pilih variabel view, kemudian kita isikan nama dan label. Nah, untuk nama, kita isikan misal X1, X2, kemudian Y. Nah, untuk labelnya adalah kita isikan nama variabel yang akan kita teliti, misalnya variabel pertama yaitu sistem, kemudian untuk variabel 2-nya yaitu manajemen, untuk variabel Y-nya kita isikan kualitas. Nah, untuk yang lainnya kita biarkan saja, kemudian setelah nama dan labelnya sudah terisi, kemudian kita kembali lagi ke Microsoft Excel, lalu kita copy data penelitian kita. Setelah itu, buka kembali aplikasi SPSS dan pilih Data View, kemudian kita pastekan data penelitian kita. Nah, setelah tercopy, kemudian kita pilih Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, kemudian pilih Deskriptif. Nah, selanjutnya kita pindahkan semua variabel ke kolom variabel, kemudian pilih Option, lalu kita centang atau pilih yaitu Mean, Standard Deviation, Minimum, Maksimum. Kemudian untuk display ordernya kita pilih variable list. Kemudian pilih Continue, lalu pilih OK. Berikut ini adalah tampilan output dari statistik deskriptif. Bisa teman-teman lihat bahwa dari ketiga variabel ini,
yakni memiliki jumlah data penelitian sebanyak 14. Yang artinya valid, yaitu data yang kita teliti semuanya tersedia. Kemudian untuk minimum, yaitu untuk variabel X1, yaitu sistem pengendalian, minimumnya yaitu 1,7, untuk manajemen dan kualitas manajemen 0. Kemudian untuk maksimum, sistem pengendalian 8,9, untuk manajemen dan kualitas 1, untuk man, yaitu sistem pengendaliannya 4,68, untuk manajemen 28, kualitas manajemen 35. Kemudian untuk standar deviation, untuk sistem pengendaliannya yaitu 2,27, manajemennya 46, kemudian untuk kualitas manajemen 49. Berikut ini tutorial eksplorasi data dan uji normality. Untuk eksplorasi data dan uji normality, langkahnya sama seperti video sebelumnya, yaitu kita harus menyiapkan terlebih dahulu data penelitian kita dan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Setelah siap, baru kita input ke dalam aplikasi SPSS. Kita pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Setelah itu, kita masukkan variabel X1, X2 ke dalam kolom dependent list. Kemudian untuk kualitas manajemen, kita masukkan ke dalam factor list. Setelah itu, kita pilih statistik, kita centang deskriptif, kemudian continue, pilih plots, kita centang faktor level together, kemudian untuk deskriptifnya kita pilih stem and leaf. Kemudian centang juga normality output test, kemudian untuk speednya kita pilih none. Kemudian pilih continue, lalu OK. Berikut ini adalah hasil output SPSS dari eksplorasi data. Dapat dilihat bahwa pada hasil output ini terlihat adanya 5% trim min. Nah, nilai trim min ini dihitung berdasarkan data diurutkan secara ascending. Maksud ascending itu data dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, kemudian dihitung 5% dari jumlah data. Nah, setelah data didapat, kemudian data ternyata tersebut dapat digunakan untuk mengurangi data sebanyak nilai yang diperoleh dari urutan terkecil hingga terbesar, kemudian sisanya data dicari min-nya. Nah, kemudian untuk mediannya dari pengendalian yaitu 4,2, kemudian variance-nya yaitu 5, kemudian untuk standard deviation-nya yaitu 2,3, untuk minimumnya 1,7, maksimumnya 8,9, rank-nya yaitu 7,2, untuk interquartile rank-nya yaitu 3,68, kemudian untuk squamous-nya itu 7,30, untuk kurtosisnya yaitu 4,39. Begitu pun seterusnya untuk variabel manajemennya. Nah, untuk test of normality ini dimaksudkan untuk menjawab apakah data penelitian kita itu berdistribusi normal. Nah, maka digunakan uji Kolmogorov dan Shapiro.
Nah, berdasarkan tabel dari test of normality ini, didapat bahwa dari variabel pengendalian, bahwa nilai sigma dari Kolmogorov yaitu lebih dari 0,05. Dan Shapiro-nya yaitu lebih dari 0,05, yang berarti data penelitian ini berdistribusi normal. Nah, untuk variabel manajemennya itu dari Kolmogorov yaitu nilai sigma yaitu kurang dari 0,5, dan untuk Shapiro-nya yaitu kurang dari 0,5, yang berarti distribusinya tidak normal. Jangan lupa di like videonya, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih.